Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua maling spesialis bongkar rumah dilumpuhkan aparat Reskrim Medan Sunggal berdasarkan penyelidikan dari rekaman kamera pengawas. Berawal dari coba-coba, seorang warga Kabupaten Langkat sukses meraup cuan dari budidaya lebah madu. Memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha, masyarakat Muslim India menggelar makan nasi biryani gratis. Ratusan masyarakat Kota Sibolga mengikuti ibadah salat Idul Adha yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sibolga. Idul Adha tahun ini 16 ekor kerbau disembelih sebagai hewan kurban. Pemerintah Kota Sibolga menggelar pelaksanaan ibadah salat Idul Adha di lapangan Simaremare, Kota Sibolga Jumat pekan lalu. Ratusan umat Islam memadati lokasi pelaksanaan salat ini. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Penarik mengajak seluruh umat Islam di Kota Sibolga untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai bentuk rasa syukur dan nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Idul Adha tahun ini pemerintah Kota Sibolga juga menyembelih 16 ekor kerbau dan 1 ekor kambing. Hari Raya Idul Adha kepada umat muslim, kaum muslimin dan muslimat masyarakat Kota Sibolga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya memaknai Hari Raya Idul Adha ini kita mengorbankan apa yang kita miliki, bahwa saat ini apa yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kita bisa lebih bersyukur atas apa yang kita miliki, bukan semata-mata yang kita miliki saat ini adalah milik kita seutuhnya. Dinilai memiliki banyak manfaat dan berpotensi menambah penghasilan, seorang warga di Kabupaten Langkat membudidayakan lebah madu berjenis apis cerana. Ia pun memanfaatkan lahan perkebunan miliknya seluas setengah hektar untuk berbudidaya lebah madu. Simak laporan berikut ini. Selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh karena kaya dengan nutrisi, lebah madu juga berperan penting sebagai penyerbuk tanaman untuk meningkatkan hasil panen pertanian serta menjaga keberagaman ekosistem. Karena itulah Febri, seorang warga, memanfaatkan sedikit lahan perkebunan miliknya untuk dijadikan lokasi penangkaran lebah madu berjenis apis cerana di kawasan Stabat, Kabupaten Langkat. Bermula dari coba-coba dengan memasang jaring penjerat lebah di lahan perkebunan miliknya, Febri memulai dengan 3 sarang penangkaran lebah pada tahun 2021. Ia mendapatkan pengetahuan tentang budidaya lebah apis cerana dari media sosial dan tempat kuliahnya. Usahanya terus berkembang dan saat ini ia memiliki puluhan sarang lebah. Sejauh ini manfaat penangkaran lebahnya masih banyak digunakan untuk penyerbukan tanaman miliknya seperti pohon apel, coklat, dan pisang. Hasil panen madu dari penangkaran lebah ia jual kepada warga di daerahnya untuk langsung dikonsumsi atau untuk mengobati berbagai penyakit. Menurut Febri, langkah pertama yang dilakukan adalah memasang jaring penjerat lebah. Setelah sebulan, hasil tangkapan tersebut dipindahkan ke lokasi penangkaran lebah yang terbuat dari bahan alami seperti kayu, anyaman jerami, dan juga bambu. Setelah 3 bulan, ratusan ekor lebah tersebut akan menghasilkan madu dan siap untuk dipanen. Yang kita ternakkan di sini yaitu apis cerana, berbeda dengan madu lebah hutan, yaitu jenis apis dorsata. Dia sarangnya tunggal. Ini berbahaya tidak? Kalau berbahaya tetap berbahaya, tergantung perlakuan kita. Dan kita berani melakukan pemanenan di siang hari. Kalau untuk manfaatnya banyak sih untuk kesehatan dan terutama untuk tenaga. Kalau tingkat kesulitannya ketika dia curah hujan sangat tinggi, lebah tidak aktif untuk mencari pakan. Suka duka abang sendiri? Kalau suka dukanya, kalau dukanya sih sebenarnya ketika kita melakukan pemanenan lebah itu ngamuk. Jadi kita banyak kena sengat, dan sukanya itu ketika kita melakukan pemanenan banyak menghasilkan madu.
Untuk satu koloni lebah, pertumbuhan lebah yang dibudidayakan dapat bertahan selama 3 tahun. Namun dalam masa 3 tahun itu, koloni ini akan menghasilkan beberapa koloni baru. Sementara untuk lahan pertanian seluas 1 hektar dapat menghidupi 100 koloni lebah, asalkan di sekitarnya juga terdapat tumbuhan lain sebagai pendukung agar nektar, polen, resin, dan air tetap tercukupi bagi kebutuhan lebah itu sendiri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha, masyarakat Muslim India menggelar makan nasi biryani gratis. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat Muslim dari berbagai suku yang ada di Kota Medan. Berbeda dengan kegiatan Muslim pada umumnya, masyarakat Muslim India yang tergabung dalam Yayasan Muslim India Kota Medan memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha dengan menggelar kegiatan makan nasi biryani gratis di kawasan Masjid Gaudiah di Jalan Kampung Keling, Kota Medan. Kegiatan ini merupakan ajang penguatan silaturahmi antar sesama warga yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya khususnya di Kota Medan. Acara seperti ini sebenarnya sudah berlangsung selama 10 tahun. Sebelumnya, makan nasi biryani gratis ini difokuskan kepada masyarakat India Muslim di Kota Medan. Namun seiring berjalannya waktu, 3 tahun terakhir nasi biryani mulai bisa dinikmati banyak kalangan. Sehingga pengurus yayasan memutuskan untuk mengundang masyarakat Muslim dari suku lainnya untuk bersama-sama menikmati makan nasi biryani gratis. Bahan baku nasi biryani yang berasal dari rempah-rempah membuat masyarakat sangat antusias untuk menikmati makanan ini. Ketua Yayasan India Muslim Kota Medan menyatakan nasi biryani ini dulunya adalah makanan para raja. Kuliner ini udah berjalan 10 tahun. 10 tahun kepengurusan yang lama juga sudah menjalankan ini. Cuma ada perbedaannya, dulu mungkin tidak terlalu banyak. Cuma etnis India khusus saja atau pengurus-pengurus yang ada. Kita buka sekarang ini untuk umum. Dan itu semua suku yang penting Muslim. Itu dia. Kalau masakan biryani ini masakan untuk raja yang tadi saya ceritakan. Jadi permaisuri itu masak khusus untuk raja, inilah nasi biryani ini. Resepnya memang benar-benar dari kerajaan. Raja-raja India dulu ya, mungkin Taj Mahal kan itu. Jadi ini tidak untuk umum awalnya. Tapi lama-kelamaan keluar dia, ya ada kokinya mungkin yang juru masaknya itu keluar. Lalu mulai masak untuk jadi akhirnya untuk umum. Alhamdulillah sejauh ini saya terkesan dengan rempah-rempahnya. Terus saya kembali lagi setiap minggunya kemari hanya menikmati nasi biryani tersebut. Berapa sering Pak? Setiap tahun saya kemari dan seminggu sekali saya kemari. Selain makan gratis, kegiatan ini juga diisi dengan rangkaian kegiatan pengajian untuk menguatkan hubungan silaturahmi antar sesama warga agar terhindar dari perpecahan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.